gimana long weekend kemarin? Sudah selesai ya? Sekarang long weekendnya kemana aja nih? Kalau aku kesini, mau tahu gimana keseruan aku dan keluargaku jalan-jalan ke sini? Simak video ini sampai selesai ya. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di Zulfatia CH. Kali ini bukan konten tentang review, tapi sekali-sekali aku bikin konten tentang jalan-jalan. Karena kebetulan kemarin long weekend, sebenarnya nggak seluruh hari long weekend sih. Satu hari itu aku dan keluarga aku sempetin jalan-jalan sebentar, masih di sekitaran Jawa Tengah. Kemanakah itu? Tonton terus ya. Yang belum subscribe, boleh silahkan subscribe dulu, kemudian di like dan komen di bawah, serta share kalau ada yang berminat untuk jalan-jalan ke sini. Dan tadi udah terlihat ya aku jalan-jalan kemana, tadi sempet sekilas terlihat tulisannya kan. Di awal video juga udah ada terlihat tulisannya, yaitu di Batang Dolphin Center. Batang ini masih ada di Jawa Tengah, jadi kebetulan aku tinggalnya di Semarang. Jadi kalau mau jalan-jalan yang nggak begitu jauh dari Semarang itu bisa ke sini, ke Batang Dolphin Center. Kalau lewat tol cukup 1 jam aja perjalanannya. Dan ini sebenarnya konsepnya itu mini zoo, kebun binatang mini, kemudian ada pertunjukannya lumba-lumba, dan itu sebagai maskotnya tempat wisata ini, makanya namanya Batang Dolphin Center. Tapi ternyata letaknya, lokasinya itu bersebelahan langsung dengan pantai utara Pulau Jawa. Kalau di sini namanya Pantai Sigandu Batang. Nah, ini dia pantainya. Jadi karena ini pantainya pantai utara ya, jarang ada kayak karang-karang yang asli dari kayak khas pantai selatan gitu, enggak. Jadi pasti terlihatnya adalah batu-batuan pemecah ombak gitu ya, mencegah abrasi gitu. Ombaknya pun nggak segede ombak kalau di pantai selatan, kalau di pantai utara gitu kan, jadi agak lebih tenang. Tapi tetap kalau semakin sore akan semakin gede juga ombaknya. Dan kebetulan kan long weekend kemarin musimnya agak musim hujan ya, jadi ombaknya agak kenceng. Dan ini situasi pantai itu sepi, berasa pantai pribadi, nggak ada orang. Karena waktu kesana nggak tahu sih kenapa nggak ada orang, karena efek pandemi atau gimana. Nah, ini dia isi kebun binatang mininya di dalamnya. Ini mohon maaf banget ya, aku nggak ngevlog dari awal waktu itu masuk karena kelupaan. Sebenarnya nggak kepikiran mau bikin vlog, dan ini tiba-tiba pas jalan-jalan di tengah aja, coba di video gitu. Nah, ini yang terabadikan. Jadi sebenarnya ada banyak binatangnya, jenis-jenis binatangnya itu banyak, tapi cuma kandang-kandangnya tuh kecil-kecil, jadi jumlah per hewannya itu paling ada 1, 2, atau 3 gitu. Tapi macam-macamnya banyak banget. Tadi kita udah lihat ada orang utan, dan ini sangkar burung atau rumah burung lah, rumah burung. Jadi berbagai jenis burung-burung ada di situ. Dan sempat terlihat tadi ada burung merak. Nah, itu dia burung merak yang buntutnya itu masih mingkup ya. Kemarin aku sempat lihat pas buka ngebiarnya gitu, tapi nggak sempat ke video. Selain itu, jadi selain ada pertunjukan lumba-lumba, ini juga ada pertunjukan satwa. Dan ini lokasi untuk kita nonton pertunjukan satwanya. Dan lagi-lagi waktu pertunjukan satwa, karena keasikan nonton, lupa nggak di video lagi. Gimana jal ini? Ini keponakan aku. Jadi cocok banget ya yang punya anak kecil, pengen jalan-jalan yang nggak jauh-jauh dari, bisa masih sekitaran Jawa Tengah, ini recommended banget. Dan ini konsepnya itu kebun binatangnya itu kayak menyatu dengan alam gitu. Jadi kandangnya itu bukan yang kayak dari tembok-tembok atau pagar-pagar besi gitu. Jadi pagarnya pun pagar-pagar kayu yang insya Allah sih aman ya. Jadi kayak menyatu banget gitu. Nah, ini pas ada onta lewat mau ke kandangnya. Jadi kandang buat pengunjung melihat ya. Ternyata itu kalau pas udah jam mau tutup, hewan-hewannya tuh ada kandangnya tersendiri di belakang, jadi dipindahin gitu. Tapi kalau udah mulai jam buka pengunjung datang, dimasukkan ke kandang-kandang pengunjung gitu. Dan ini ada permainannya, taman bermainnya juga. Tapi karena situasi pandemi, jadi
permainannya nggak dioperasikan, dan kayaknya tuh kan pandemi juga udah berbulan-bulan ya, jadi seolah-olah kayak nggak terawat gitu. Dan ini dia maskotnya dari Batam Dolphin Center adalah pertunjukan lumba-lumba atau dolphin. Ini yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan. Di sehari itu ada 3 kali pertunjukan, dari jam 11, terus jam 13, sama satunya itu jam berapa ya, jam 15 kalau nggak salah, atau jam ada sehari tiga pertunjukan, lupa jam-jamnya, agak lupa ya, tapi yang pertama jam 11. Nah, pertunjukan pertama jam 11. Nah, ini pelatihnya yang akan menuntun si lumba-lumba memperlihatkan aksinya. Agak beda ya ini aksi lumba-lumba dari yang biasa terlihat. Nah, ini salah satu atraksi dari lumba-lumba ketika pertunjukan awal dimulai. Jadi kita dapat sapaan dari lumba-lumbanya seperti itu. Dari sini aja udah kelihatan keren ya. Sepanjang durasinya cukup lama sih, sekitar berapa ya, 15 atau 20 menitan gitu durasi pertunjukannya. Buat yang punya anak-anak pasti bakal suka ya. Nah, ini nyemplung naik ambil ikan dari bawah ke atas. Nah, terus selain itu juga ada toko souvenirnya. Toko souvenirnya ini bentuknya mobil gitu, mobil yang khusus dibuat kayak toko souvenir, lucu banget. Isinya boneka-boneka hewan-hewan satwa gitu. Bisa bikin buat souvenir oleh-oleh, kenang-kenangan kalau yang udah mampir ke sini. Dan ini pas sebelum pulang kita ngelewatin kandang gajah. Ada 2 gajah di sini. Kandangnya cukup besar, dan ini bisa dilihat ya, kan nggak ada pagar tingginya kan, pagar tinggi pemisah antara pengunjung dengan hewan, enggak kan. Jadi kayak benar-benar menyatu gitu, dan kayak asri banget di sini. Nanti tanahnya aja juga bukan tanah yang kayak aspalan gitu, masih kayak bebatuan gitu, jadi kayak ngerasa asri banget. Ini kita dada-dada sama gajahnya karena waktu kita lewat itu gajahnya tuh ngeliatin kita, dan kemudian belalainya tuh dilambai-lambaikan gitu, jadi kayak seolah-olah dia menyapa kita gitu kan. Makanya kita kasih sapa balik dengan dada-dada sebelum kita keluar mau pulang menuju tempat parkiran. Itu ini keluarga aku. Bisa dibilang ini piknik tipis-tipis sih ya, karena deket dari Semarang dan perjalanannya cukup 1 jam aja. Terus kemudian nggak begitu rame alhamdulillahnya, karena rame dalam definisi berdesak-desakan gitu ya, nggak sampai segitunya. Karena di masa pandemi kayak gini tuh juga kalau mau jalan-jalan tuh lihat-lihat tempatnya juga. Oh iya, di sini protokol kesehatannya juga diterapkan oleh pengelolanya, jadi patuhi ya. Terima kasih yang udah simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. See you in the next video.